Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Mantan Presiden Joko Widodo tampaknya harus mulai realistis dan mengubur obsesinya bahwa dia bakal punya legacy yang akan terus dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia, yakni sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota keluar Jawa, khususnya ke Indonesia bagian timur. Alih-alih menjadi legacy, IKN ini yang bakal mangkrak nih akan menjadi monumen betapa buruknya seorang presiden yang ambisius tetapi tidak punya kalkulasi yang cukup untuk memindahkan ibu kota, dan juga bagaimana buruknya pemerintahan dia selama 2 periode. Karena IKN ini bukan hanya satu-satunya monumen betapa buruknya Jokowi mengelola pemerintahan, tapi kalau kita ngomong monumen terbesar, saya kira ya IKN itu akan menjadi contoh nyata. Bukan hanya meninggalkan proyek mangkrak bernilai puluhan triliun yang berdampak menguras keuangan negara, tapi Jokowi ini juga mewariskan kekacauan ekonomi kepada pemerintahan Prabowo yang harus berakrobat mengatur anggaran, termasuk bagaimana tetap bisa melanjutkan pembangunan IKN seperti yang diinginkan oleh Jokowi. Tapi tampaknya akrobat Prabowo itu sudah mencapai batasnya. Nggak bisa lagi untuk dilakukan akrobat yang bisa membahayakan keuangan negara ini. Kenapa? Karena dampak dari pemangkasan anggaran ini dan tetap mempertahankan alokasi anggaran untuk IKN sekarang ini mulai menunjukkan bahwa ada yang salah dalam perencanaan anggaran pemerintahan itu. Karena sekarang ini Prabowo tampaknya mulai menyadari bahwa ada yang salah dalam rencana dia melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran itu. Dampaknya ini terjadi PHK besar-besaran, itu bukan hanya di pemerintahan, tapi pemerintahan ini maksudnya adalah ya, di sektor yang mereka-mereka yang pegawai kontrak, tetapi yang jauh lebih besar itu adalah di sektor swasta dan pemerintahan daerah. Nah, sekarang ini anggaran IKN oleh Menteri Keuangan dikunci dan kemudian seorang petinggi ibu kota negara ini mundur. Peristiwa ini seperti dejavu ketika Menteri PU pada waktu itu masih Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono buka kartu, tidak ada investor yang masuk, dan kemudian ada dua petinggi otorita IKN. Ini kalau ini langsung petinggi puncaknya, yakni Ketua Otorita IKN dan Wakil Ketua Otorita IKN itu mengundurkan diri. Nah, sekarang ini yang mengundurkan diri itu adalah Muhammad Ali Brawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital. Dia secara resmi sudah mengajukan pengunduran diri kepada Basuki Hadi Mulyono per tanggal 7 Februari 2025. Teman-teman direktur yang baik, hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai Deputi tadi di OIKN. Semoga pengurusan kepres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah menjadi sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN. Itu dalam keterangan dia hari ini ya, hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Muhammad Ali Brawi memutuskan mundur dengan alasan dia ingin kembali mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Muhammad Ali sebelumnya adalah PNS, tenaga pengajar dengan jabatan guru besar atau profesor di Universitas Indonesia. Kenapa saya sebut sebagai dejavu? Meskipun tidak persis seperti saat sebelumnya, ini karena pengunduran diri Muhammad Ali ini, meskipun tidak disebutkan, saya kira pasti ada kaitannya juga dengan dikuncinya anggaran oleh Menteri Keuangan, ini anggaran IKN, dan tentu saja ini hanya, saya kira ini hanya puncaknya saja, karena dia pasti sebagai orang dalam di IKN, dia pasti mengikuti dinamika itu dan bagaimana realitas yang terjadi di lapangan. Dan sebagai seorang pengajar, tentu saja situasi dia tidak terbiasa dengan manuver-manuver politik atau membangun dengan agenda-agenda politik semacam itu. Tapi biarlah ini alasan itu jadi alasan pribadi dari Muhammad Ali Brawi. Jadi yang kita terima saja bahwa dia ingin kembali ke UI. Gitu sajalah ya. Nah, soal anggaran diblokir atau dikunci oleh Menteri Keuangan itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Handoko. Dia mengungkap bahwa pembangunan ibu kota Nusantara belum ada progres karena anggarannya masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini ketika dia ditanya oleh wartawan, ya seusai dia melakukan rapat kerja dengan Komisi 5 DPR pada tanggal 6
Februari kemarin. Dan dia menjelaskan bahwa blokir itu berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Dan blokir itu baru akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui oleh Komisi 5. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya ya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya, kata dia sambil tertawa. Ditanya wartawan di Komplek Parlemen Jakarta. Sebelumnya Komisi 5 DPR itu menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU. Dan anggaran kementerian itu tinggal 29,57 triliun setelah dipangkas sebesar 81,38 triliun. Gila, ini kan tinggal seperempatnya ya. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan anggaran pembangunan ibu kota Nusantara yang diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu besarnya sekitar 14 triliun. Dan dia mengatakan anggaran itu tersebar di 4 direktorat jenderal. Saat ini anggaran tersebut masih berada di Kementerian Keuangan. Ya, saat ini kalau hitung-hitungan kami itu ada 14 triliunan dan sedang ini, tapi hitung-hitungannya sedang kita kumpulkan, kata dia saat ditemui di kantor Kementerian PU sehari setelah pernyataan dari Menteri PU. Bayangkan ya kalau ini anggarannya itu dari PU saja itu tinggal 29 triliun ya setelah dipangkas, dan kemudian 14 triliun diantaranya itu alokasinya untuk OIKN, ya Kementerian PU memang praktis betul-betul nggak bisa apa-apa. Jadi yang tersisa tinggal 15 triliun. Apa iya kemudian pemerintah atau Kementerian PU mau membagi alokasi semacam itu gitu ya? 14 triliun atau separuhnya, hampir separuhnya itu dialokasikan ke IKN, sementara kemudian kebutuhan-kebutuhan lain termasuk pemeliharaan jalan dan sebagainya itu dikesampingkan gara-gara kepentingan untuk IKN. Sebelumnya kelanjutan pembangunan IKN itu sempat dilaporkan oleh Menteri Perumahan Rakyat bersama Menko Infrastruktur, Menteri PU dan juga Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono kepada Presiden Prabowo pada tanggal 21 Januari lalu. Dan setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, pada waktu itu Menteri PU itu menyatakan bahwa Presiden menyetujui anggaran 48,8 triliun untuk IKN itu untuk anggaran sampai 5 tahun ke depan ya. Dan katanya pada waktu itu diharapkan pada tahun 2028 itu IKN sudah akan menjadi ibu kota politik. Nah, fokusnya setelah istana berhasil diselesaikan, kemudian ini membangun komplek-komplek perkantoran untuk badan-badan atau lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Tetapi kemudian kendati sudah dianggarkan, ternyata anggarannya itu diblokir oleh Menteri Keuangan. Saya jadi teringat seperti yang saya sebut tadi, kok seperti dejavu ya ini. Kan proyek ini memang sejak awal banyak orang yang terkejut-kejut dan mempertanyakan kemungkinan kelanjutannya ya. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh Wakil Presiden pada waktu itu, Yusuf Kala, dia sendiri terkejut dengan pembangunan IKN ini karena sebelumnya tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah ada itu dalam janji pemilu. Dan pasangan Jokowi Yusuf Kala tiba-tiba saja Pak Jokowi ini meminta izin kepada DPR untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Soal ini sesungguhnya kata Pak Yusuf Kala sempat dibahas dan kesimpulannya pada waktu itu ini nggak akan, ide itu tidak akan dilanjutkan, tapi tiba-tiba Jokowi nyelonong sendiri gitu seperti orang baru bangun tidur, terus dia kemudian minta izin ke DPR dan DPR juga menyetujuinya. Orang kemudian bertanya-tanya daripada mana anggarannya? Kan IKN ini rencananya menelan biaya sampai 466 triliun. Dan waktu itu kata Jokowi hanya 20% saja yang anggarannya dari APBN, sisanya dari investor. Dan ini kemudian anggaran untuk dari APBN itu hanya membangun infrastruktur dasar saja. Pada waktu itu Jokowi selalu menyatakan bahwa ini investor berbondong-bondong datang ke sana dan diberikan insentif ya bermacam-macam, termasuk sampai kemudian HGU selama hampir 200 tahun. Tapi ternyata tetap tidak menarik buat para investor yang masuk gitu. Dan kepastian soal itu akhirnya disampaikan oleh Basuki pada waktu itu. Basuki masih menjadi Menteri PUPR yang dia langsung mengawasi dan menangani proyek-proyek pembangunan di Otorita IKN. Ini pada tanggal 3 Mei 2023 dia menyatakan bahwa tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Bukan hanya asing ya, swasta juga tidak ada yang masuk. Nah, berita ini kemudian menjadi geger karena Jokowi masih selalu menyatakan bahwa investor itu akan masuk berbondong-bondong.
Dan kemudian seperti saya sebutkan, setahun kemudian pada bulan Juni tahun 2024, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu secara kompak mengundurkan diri. Dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, dan Raja Juli Antoni, Sekjen PSI yang pada waktu itu menjadi Wakil Menteri ATR, ditunjuk menjadi PLT Kepala Otorita dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Setelah pemerintahannya Prabowo ini dilantik, kemudian Basuki tidak masuk ke kabinet, tapi dia ditetapkan menjadi Kepala Otorita IKN yang definitif. Sementara Raja Juli, orangnya Jokowi dan orangnya Kaisang ini ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan, dipromosikan ya. Soal tidak akan berlanjutnya pembangunan IKN itu sebenarnya jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh Ketua Tim Ekonomi atau penasehat ekonomi dari Prabowo yang juga kakak iparnya Sudrajat Djiwandono. Ini mantan Gubernur Bank Indonesia itu dalam setidaknya 2 kali kesempatan dia menyatakan kalau dia diminta memilih apakah melanjutkan pembangunan IKN atau kemudian lebih fokus pada program makan siang gratis yang jadi janji kampanye dari Prabowo. Pada waktu itu dia menyatakan dia akan lebih memilih makan siang gratis. Jadi dari situ saja kemudian kita udah dapat sinyal bahwa ya nggak akan dilanjutkan pembangunan IKN ini. Kan bagaimanapun juga sebagai seorang ekonom, dia tahu lah, dia ngerti kalkulasinya, dia paham bagaimana keuangan negara. Tetapi bahwa tarik-menarik kepentingan antara Jokowi dan Prabowo itu sangat keras dan terlihat pada akhirnya Jokowi yang memenangkan tarik-menarik itu. Karena ini terlihat dari banyaknya orang-orang yang Jokowi yang masuk ke dalam kabinetnya Prabowo. Tentu saja kalau orang-orangnya Pak Jokowi itu masih banyak di kabinetnya Pak Prabowo, ya IKN bersama dengan tentu saja yang jadi mimpi atau obsesi besar dari Pak Jokowi juga harus dilanjutkan. Tetapi kemudian seperti yang sering kita bahas bahwa batas loyalitas Pak Prabowo atau batas komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan semua program dari Pak Jokowi itu tentu saja adalah anggaran. Dan sekarang sudah terlihat bagaimana dampaknya ketika Prabowo itu melakukan pemangkasan-pemangkasan anggaran dan kemudian tetap menganggarkan anggaran cukup besar untuk pembangunan atau melanjutkan pembangunan IKN. Ini sekarang sudah mulai berantakan ini. Terjadi PHK besar-besaran di mana-mana dan kemudian ancaman stagnasi pertumbuhan ekonomi terjadi. Dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi pemerintahnya Prabowo. Karena itu kemudian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian dari Partai Gerindra itu baru saja mengirim surat kepada ketua-ketua komisi untuk menunda dulu sementara pembahasan mengenai pemangkasan anggaran dengan kementerian dan lembaga. Kalau lihat suratnya ini tertanggal 1 Februari 2025. Tapi surat itu beredar kemarin pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025. Dalam suratnya itu Dasko menyatakan menulis begini, karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Dasko meminta komisi yang telah membahasnya untuk menggelar kembali rapat setelah kementerian atau lembaga mendapatkan rekonstruksi anggaran baru. Surat ini tampaknya respon atas dampak yang ditimbulkan dari pemangkasan anggaran ini memang luar biasa sekali ya, terutama pemerintah-pemerintah daerah juga betul-betul kelabakan karena dilakukan pemangkasan anggaran itu. Dari situ tadi kita membaca bahwa pemangkasan anggaran itu harus dirapatkan kembali. Sementara Kementerian PU kan sudah lebih dulu menyatakan adanya pemangkasan anggaran juga. Nah, sementara di situ itu masih terdapat anggaran untuk otorita IKN. Saya kira ini nanti fokusnya Pak Prabowo itu bagaimana menyeimbangkan anggaran ini. Satu, tetap makan siang gratisnya itu tetap berjalan, tetapi tidak berdampak yang sangat buruk seperti yang dilakukan sekarang ini, pemangkasan habis-habisan. Dari situ kita bisa memastikan bahwa ya otorita IKN itu bukan prioritas dari Pak Prabowo bagaimana menyelamatkan program makan siang gratisnya dia dan juga bagaimana menyelamatkan perekonomian negara ini. Kalau di mana-mana terjadi PHK dan Pak Prabowo ngotot tetap melanjutkan IKN, tentu saja ini akan jadi persoalan serius karena ya kali ini Pak Prabowo berhadapan dengan rakyat. Makanya saya selalu menyebutkan bahwa meskipun Pak Prabowo itu menyatakan dia itu tetap loyal dengan menyatakan dia tidak ingin dipisahkan dengan Pak Jokowi, tapi manakala dihadapkan pada realitas bahwa rakyat itu lebih membutuhkan pekerjaan, rakyat lebih membutuhkan makan keluarganya, bukan hanya makan siang gratis, karena dengan mereka tetap bekerja, mereka itu juga bisa memberikan makan pada keluarganya. Dihadapkan dengan melanjutkan pembangunan IKN, pasti Pak Prabowo akan lebih berpihak kepada rakyat. Jadi tanpa dipisahkan pun, ya Pak Prabowo pasti harus berpisah kalau Pak Jokowi tetap ngotot agar IKN itu terus dilanjutkan.
Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.